Yang mewakili yang hadir baik dari provinsi maupun kota, dari Bulog, dari para distributor, dari BI yang mewakili, biar kami bisa lebih yang ya, BI kan sekretaris Pak Ketua. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa atas semua nikmat kesehatan, kesempatan yang diberikan kepada kita semua. Kita baru saja selesai rapat satu desa dan secara maraton. Ini terlambat ini bukan gara-gara ditunda, tetapi memang karena baru selesai rapat satu desa di lantai 3 sampai Gubernur. Karena itu di kesempatan yang baik ini mengingat rilis PPSI kurang lebih 1-2 hari lagi. Ini menjadi penting bagi kita semua sebagai anggota TPID Provinsi Maluku. Kita berharap sangat hari ini kita sama-sama membahas tentang kesepakatan kita ketika pada rapat Senin tanggal 10 Juli tahun 2023 di kantor dinas Pemerintah Provinsi Maluku. Selamat datang Pak Ega. Untuk tidak membuang waktu, sebelum rapat ini mulai, kita penting kiranya kita mendapatkan pencerahan arahan dari Pak Ketua TPID Provinsi Maluku. Untuk itu kami persilakan Bapak Ketua TPID untuk memberikan arahan pencerahan kepada kita semua sebelum kita lakukan evaluasi berkaitan dengan rapat tersebut. Oke, baik. Kita telah menyepakati secara bersama-sama semua yang namanya anggota TPID. Sekali lagi, saya mohon dengan hormat, Pak Kadis utamanya di kota. Saya baru bicara juga tadi malam sama Pak Wali Kota, ada WA saya. Bulog, kemudian BI adalah ketua harian, wakil ketua. Yang harus lebih banyak bicara di sini adalah kepala BI, Pak. Secara personalisasi di dalam tim ini, gitu. Jadi jangan kita sendiri yang bicara. Kita ini adalah representasi dari TPID semua. Yang kita bicara tentang struktur dari anggota TPID. Rapat berikutnya nanti di BI, dan setiap rapat kita berharap BI yang pimpin ini supaya kita ada carry over, ya. Yang pertama, neraca pangan dibuat 1 minggu dan ini sudah ada, selesai, ya? Selesai. Yang kedua, data harga harian, mingguan, bulanan Bank Indonesia. Sebentar disampaikan apa yang sudah menjadi komitmen kepala BI. Sudah sejauh mana aplikasinya, apa sudah disampaikan, bentuknya seperti apa. Kemudian yang berikutnya, operasi pasar murah dilaksanakan oleh Dinas Perintah Provinsi, Kota, Bulog, dan semuanya dalam bergaul dalam TPID. Wajib sampaikan kepada kita titiknya di mana, berapa banyak, jumlahnya berapa. Ya, tidak ada sendiri-sendiri lagi. Kita sudah sepakati bersama. Untuk menambahkan kita punya anggaran. Ya, ada nanti mengalokasikan untuk dinas tindak. Udah buat, saya minta khusus itu untuk mengintervensi langsung di tingkat penjualan di bawah. Jadi kita tidak subsidi lagi di mana, tapi kita langsung subsidi pedagang. Nanti sama-sama dengan dinas perintah kota, kita bareng-bareng begini. Ya, dinas SDM kau sampaikan ini sudah sejauh mana? Sekretaris, jangan main-main dengan ini bos, saya kasih tahu sama Anda. Ya. Kemudian BI bersama Dinas Ketahanan Pangan akan membuat sistem informasi harga pangan sampai hari ini. Komitmen rapat, ya. Kemudian yang berikutnya, Dinas Perhubungan akan menyurati Kementerian Perhubungan mengundang Mergada, nanti sampaikan kepada kita. Ya, turun terus sesuai informasi Kadis Perindak, kebutuhan pokok anggaran, dan ini kita sudah selesaikan ini. Kemudian berikutnya kelautan perikanan melakukan menjadi dan invasi Kota Ambon, khususnya Tua dan Ambon dibersihkan oleh Biro Pemerintahan. Ini yang kemarin, ya. Kita sudah sepakati mana Biro Pemerintahan, mana perikanan, ya, itu Iwan yang bicara tuh. Gerakan tanam cabai dilakukan setiap OPD perintah kan pertanian lah. Udah. Tanam pangan juga. Enggak, jangan bilang tanam pangan kalau sudah pertanian punya bos. Sudah siapkan Pak. Tidak ada, nggak ada siap-siap, laksanakan.
Tidak ada siap-siap itu. Siap sudah 1 bulan kita siap-siap. Bosan orang bos. Nggak ada siap-siap itu. Nanti itu, saya udah carikan cara bagaimana. Buat itu setiap minggu libatkan semua distributor yang ada. Ini rapat setiap hari Jumat, wajib ini bergulir dia di mana aja. Kita mulai turun satu-satu. Sekarang saya mempersilakan dulu Pak Amor. Langsung aja kita rapat nih Pak. Wabarakatuh, shalom. Tapi ya, izin Pak Ketua, Bapak Ibu pimpinan MPD terkait dan stakeholder skup sekalian. Pemerintah Kota Ambon terkait dengan agenda Jumat kemarin. Yang pertama untuk operasi pasar Pak, yang semula kita lakukan itu setiap hari Senin Selasa, kita sudah lakukan setiap hari. Jadi sejak tanggal 6 Juli itu kita sudah lakukan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Operasi pasar kita lakukan di Mardika, pusat pasar terbesar di Kota Ambon. Satu itu setiap hari, bukan setiap hari, Senin sampai dengan itu hari Jumat. OP, operasi pasar atau subsidi? OP yang di dalamnya subsidi Pak. OP subsidi sendiri, bukan dengan libatkan Bulog lain lagi ya. Itu Bulog dan distributor Pak. Yang kita lakukan. Artinya ada yang Bapak lakukan intervensi adalah program subsidi BTT. Iya. Kan itu tersendiri lagi kan? Atau masuk di dalam itu semua? Komoditinya itu beras dan berasnya ada beras Bulog. Kemudian Bapak tunggu dulu. Pak Kadis subsidi ke Bulog. ya. Berapa rupiah subsidi ke Bulog? Bulog juga ada punya program itu untuk beras, kan dia punya harga eceran tertinggi itu. Iya, jadi Supaya tidak tumpang tinggi gitu loh. Kalau memang Bapak punya subsidi komoditi 1, 2, 3 itu yang kita bikin. Nanti boleh jelaskan itu ya. Misalkan berapa itu yang Bapak Anda bikin itu? Cabai berapa? 5.000, ini berapa 10.000, ini berapa 15.000. Ya. Ya. Siap. Kemudian belinya dari mana? Dari Bulog berapa minyak goreng? Mau disubsidi berapa kita punya uang? Dijualnya berapa? Itu yang kita maksud. Ya, jadi untuk Bulog Pak, izin Pak Ketua, kita subsidi itu antara 10.000 sampai dengan 25.000 per 5 kilo. Jadi 1 karung 5 kilo tuh Pak. Itu beras ya? Beras, ya. Supaya kita tahu sebentar Pak. Supaya Poli, Anda buat itu sebentar lagi minggu depan, men-challenge ke dia lagi, ditambah lagi turunnya. Supaya tidak salah gitu ya. Jadi harga jual OP itu 50.000 Pak. 50.000 per 5 kilo 1 karung itu Pak. Berarti harga 10.000 dong? 10.000 Pak per kilo. Iya enggak tuh? Tunggu dulu, Bulog ini beras apa nih? Beras premium. Premium Pak. Oh, ini premium. Iya, premium Pak, premium. Kalau medium, Bulog yang tangan ini. Sendiri lagi Pak. Oke, Sendiri lagi. oke, Ya, setuju. premium Pak. Ya, ini untuk premium ya. Nggak ada video, sebentar, nggak ada video. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Kenapa Bapak bikin di premium? Kenapa intervensi ini di premium? Padahal bisa dengar dulu teman-teman di belakang, Pak, Nona, Ibu dari mana? Ibu dari mana? Ngomong, ya. Jangan ngomong kalau orang lagi bicara. Atau mau ngomong? Saya Kalau ngomong saya kasih ngomong. Saya pindah Orang lagi sama bicara ribut. Ya, jadi Pak Kadis tolong seperti itu. Segmentasi kita adalah kualitas beras premium. Karena inflasi kemarin Poli adalah premium sumbangannya. Ya. Alasannya ada Pak, karena medium udah diintervensi oleh Bulog. Yang kedua Pak, Untuk komoditi Bulog yang kedua itu gula Pak, gula pasir. oke berapa itu Bapak intervensi? Kita subsidi 3.500 sampai dengan 15.000. 13.500 sampai dengan 15.000. Iya. Harga gula pasaran berapa? Distributor ada distributor nggak? Distributor ada nggak? Ah, kenapa distributor tidak hadir? Oh, ada. Yang mengenai beras gula ada gula. Yang gula mana? Bapak distributor apa? Ya apa? Yang gula mana gula? Yang tidak hadir distributor siapa yang beli udah? Ibu dari belakang dari mana? Yang di belakang situ, baris kedua. Enggak, distributor yang kali berapa orang? Kenapa cuma satu? Kita undang banyak Pak. Ada kita undang tuh bos, dari 51 sama PTT Samudra juga mengundang orang. Kenapa kita nggak bisa kendalikan?
Pak Kadis, panggil deh. Panggil itu. Kadis kota, provinsi, sama itu. Panggil itu secara khusus. Ya. Ingat kalau Bapak tidak panggil saya, dia itu dipanggil itu. Sebagaimana kita Ada apa dia nggak datang? Bikin tim ini kita panggil satgas. Jangan begitulah. Yang ketiga apa lagi Pak Kadis? Baik, jadi Pak Ketua, untuk Bulog itu 2 komoditi yang tadi, sementara distributor itu ada 4. Ya. Bapak kasih subsidi, beli dari mereka, mereka bantu jual, tapi Bapak kontrol di situ. Ya. Begitu? Ya. Dan memang jual di situ. Jual di situ. Tepat sasaran nggak? Tepat, Pak. Orang beli pakai data nggak? Ada, Pak. Pakai ada KTP? Ya, jadi kita punya mekanisme terakhir ini dengan menggunakan kupon untuk beras, Pak. Oke. Untuk beras itu kita menggunakan kupon, sementara telur, bawang putih, bawang merah itu memang beli bebas. Jadi masyarakat siapa saja bisa, karena beras kita batasi, Pak. Itu di mana, di pasar? Di pasar, Pak. Di Mardika, Pak. Di pasar Mardika, Pasar yang di Mardika. Jalan Desa itu, Pak. Tiap hari ya, tiap hari ya. Ketua, ya. Bagaimana Tiap hari. Bapak merespon customer? Banyak yang beli atau bagaimana dan seterusnya? Banyak, Pak. Jadi itu jam 7 itu kita sudah mulai, Pak. Jam 7 pagi. Sampai biasanya jam 10-11. Rata-rata sehari volumenya berapa banyak? 200 sampai 400 khusus beras ya kilo. Jadi 5 itu, Pak, 5. Oke. Yang 5 kilo itu 1 karung itu, Pak. 5 kilo satu kali? Ya. Jadi oke, beras, gula, Bawang putih, bawang merah, telur. minyak goreng nggak ada? Minyak goreng Bulog ada. Bulog juga, Pak, minyak kita. Minyak goreng dari Nah, Bulog. maksudnya minyak kita itu yang dari Bulog adalah regulernya itu. Iya. Yang Bapak intervensi, maksudnya Belum. ada uangnya APBD? Nggak ada itu? Iya. Nggak ada? Untuk minyak kita? Iya. Oh, jadi berapa komoditas? Ada 6, Pak. Nah, oke. Minggu depan kita selesai ya? Bisa. Oke. Catat untuk minggu depan. Nanti saya bicara bawah udah bicara sama saya. Ibu dari pertanian? Dari kota? Ya, silakan. Hampir sama atau ada beda lagi? Beda ya? Hampir sama, Pak. Oh, sama. Iya, bedanya dari pertanian, setiap kali ada operasi pasar, kami dari pertanian menyediakan sayur-sayuran dan cabai. Menyediakan sayur-sayuran dengan cabai. Iya Pak, di bawah harga pasar. Disubsidi. Kita ambil dari petani. Ibu ambil dari petani, baru Iya. fasilitasi jual. Iya. Jumlahnya besar atau kecil? Kamu nanti challenge ke sana. Dia bisa bikin tuh. Ibu ambil dari mana? Kita ambil dari gabung pertanian kita Pak. Jumlahnya banyak. Rata-rata 250 kilo. Apa itu? Untuk sayuran sawi, kangkung, dan bayam Pak. Ibu Doni sama Ibu Vero, baku koordinasi ini. Iya, dari Ini kita jalan satu. Iya, Pak. Kan ujung-ujungnya juga kita kerja di Ambon nih. Kan ini kita mau supportnya di Bapak, kembali Bapak. Kita buat ini kan lokus inflasi di Kota Ambon. Ya, Ibu Vero sama Pak Doni habis ini langsung challenge. Lihat jumlahnya, bikin tabelnya itu. Bikin tabelnya. Tiap hari kita mau melihat berapa banyak itu. Kalau 250 tambahkan lagi 250 jadi 500. Komoditas apa tambahkan lagi, cabai dan seterusnya. Begitu ya Ibu ya? Iya Pak. Oke. Pak Doni, Ibu Vero mau ngomong. Iya Pak. Nah, Iya. ngomong jangan lain, ngomong langsung Iya. calon ke sana, Iya. menambahkan volumenya. Iya Pak. Jadi kita dari dinas provinsi kita berkoordinasi sama iya sama Sudah? Perindak sudah Pak sama Oh ini Bu, ini udah jalan koordinasi. Jalan dengan benar. Iya. Bukan pertanyaan Ibu Pak. Iya Pak. sama pertanian kota sudah Pak. Sudah Pak. Jadi kita juga dinas pertanian kita sudah bagi untuk pertanian kota di depan BCA kita di pasar Mardika dekat Mandiri Pak. Oke, tapi saling support. Iya. Saling support ya. Karena kita punya petani yang sama, iya. Oke, boleh Indah langsung ke sebelum saya Pak. Itu udah jalan. Apapun yang kamu bikin, lokusnya juga di Kota Ambon. Yang mau diintervensinya adalah Kota Ambon. Jangan dia jalan sendiri, kita jalan sini, Bapak bikin di sini, dia bikin di sini, Bapak timpa gitu. Ya, katakanlah volume 100, mau naikkan. Oke. Kalau gitu saya beralih ke BI, silakan BI. Kasih dulu BI punya. Ini langsung kita. Ini buat evaluasi lagi. Minggu depan kita tagih lagi. Sudah ada di mana sekarang data. Mana suara dia? Dari saudara. Ini naik. Yang pertama dicatat baik-baik ya. Neraca Pak
Sabar dulu. Mana itu siapa yang pegang ini? Siap gitu. Saya dari sana kalau orang melayang bos. Ya nomor satu. Ya. Neraca pangan minggu ini sudah ada ya? Ada. Nanti dia akan presentasikan neraca pangan ini khusus cari waktu dengan kita. Terus kamu juga kasih ke mereka dipakai sebagai pedoman. Ya, apakah ini sudah sempurna atau belum? Kalau butuh legalitas, kan nanti bikin kajiannya itu. Duitnya berapa 200 juta, 300 juta tuh. Jadi legal standingnya ada. Nanti Unpadnya bikin supaya jualannya juga bagus. Ya, anggap itu. Yang kedua, data harga harian mingguan Bank Indonesia. Saya persilakan dan dengarkan ini. Silakan. Iya Pak, makasih Pak. Bu, di sini boleh Bu. Sini Bu. Oh, iya. Sini Bu. Kalau ada yang Bapak sudah bikin, sampaikan juga di sini. Satu-satu dulu, jangan lompat. Yang lain, yang Pak kita bertanya aja. Yang pertama, data harian informasi ini sudah ada di mana? Ya, terima kasih Pak. Jadi Bapak kalau boleh perlihatkan kita di sini sekarang. Perlihatkan Instagram TPID. Ada nggak? Jadi Hah? Bikinkan Instagram. Ya, bikin. nanti yang mengelola teman-teman info kok Pak, itu gimana Pak? Enggak, Bapak bikin dulu nanti mengelola. Enggak, jangan. Kita punya profesional. Oh, khususnya ini kan boleh. bos yang ketua di sini, Bos. Jadi kita bikin Instagram, kita upload di sini harian nih. Jadi semua kita bilang kabupaten like ini. Ya, 1 minggu Instagram catat terus itu Mas. Instagram ini kayak udah dibuat dan ini udah dimuat. Mantap sekali nih Bos. Iya, mungkin kami melaporkan apa ya? Ya. Rekapnya apa ya? Kalau ini kan harian Pak. Ini berapa komoditas? Ada 10 Pak total. Berasnya ada 6 jenis, tapi kalau misalkan kita ngomong komoditas, beras itu dihitung 1. Minyak goreng? Minyak goreng ada di bawah sini. Cabai ada cabai merah dan cabai rawit Pak. Ini harga di tingkat konsumen pasar ya? Di pasar Pak. Jadi harian, ini kita semua provinsi sih Pak ada. Kita ini fokus yang kita pilih yang Ambon Pak. Tapi kalau kita mau nambahkan lagi komoditi boleh? Ini nggak bisa. Boleh. Nggak bisa Pak. Nggak bisa? Soalnya ini sudah di lock supaya bisa di Sistem ya? Iya, supaya bisa di apa itu namanya dilihat dibandingkan antara provinsi satu dengan provinsi yang lain seperti itu. Jadi memang Ini data diambil harga? Data harian. Nggak ada stok itu nggak ada? Stok nggak ada Pak, belum. Maksudnya harga beras sekian. Stoknya berapa gitu Pak ya? Belum ada Pak kalau. Di dalam sini stok ini hari apa itu? Tanggal 20 stok beras 100 ton. Nggak ada Pak. Bekas TPD dengan kepala bili dulu. Iya. Di Sulsel. Bapak bisa contoh itu Sulsel pun. Sampai bikin coba Bapak bikin tanya. Dan saya bikin format ini saya ajarkan di Indonesia, seluruh Indonesia saudara. Bukan cuma provinsi, seluruh Indonesia. Jadi di dalam sini kita bikin kolom stok. Jadi kau bicara beras, stoknya ini berapa? Jadi fluktuasi harga harian, oh ini naik, ini turun naik. Yang Bulog ada berapa stok? Yang minggu kan ada pasti. Itu yang Itu berapa? kita coba Distributor berapa? sinkronisasi Pak itu Pak. Ya tahu. Jadi kita bisa lihat tren ini fluktuasi harga adalah variabel akhir. Naik turun itu pengaruh dari supply dan demand. Stoknya berapa gitu. Izin Lanjut Mas. Izin Pak Ketua dari Mas apa itu namanya? Ini dulu. Powerpointnya Hari ini 28 geser ke gini dulu. lengkap Bos. Jadi tidak ada lagi siapapun pakai data. Data ini adalah dapat TPID. Beras kualitas medium 1 ini 13.000. Ini berapa? Jadi acuannya adalah mengintervensi berbasis dari data. Ya pakai di sini? Ya Pak. Kan di kota punya nih. Bukan data di Tual atau di provinsi atau di Kalimantan. Data kota Ambon ini yang dibuat. Jadi ngapain lagi kita pakai? Satu aja. Izin Pak Ketua, terkait dengan ini kan kita sudah bikin analisis tetap untuk sampai dengan akhir bulan Juli ini ada kecenderungan pergerakan peningkatan harga Pak untuk beras, bawang putih, cabai merah dan cabai rawit. Jadi ini analisis Bapak memproyeksikan. Untuk mengukur inflasi itu kan harga di pasar Pak, bukan stoknya. Tapi kan Kalau stok kan mempengaruhi ke kan begini nih harga. Katakan coba-coba turun beras supaya kita sepakati ya. Supaya kita sepakati. yang tadi Harga mana harga. website tadi. Harga. Di sini kan kita ada keterangan
Misalkan beras untuk kualitas, Nona, simpan dulu itu, kamu keluar dulu. Misalkan beras medium 1, harga begini, ini kan sama ya, sama ya. Ya, cenderung Mana yang- turun di akhir. Nanti keterangan di sini banyak, sedang atau kurang. Stoknya, Pak. Ya, keterangan aja, banyak, sedang atau kurang. Paham? Sekarang beras medium, harganya ini kan. Bapak mengestimasikan, memproyeksikan, kira-kira nanti di bulan ini ada tren kenaikan, berasumsi pada data harga kan. Tapi saya terbalik, bukan harga, Pasokan ya, Pak ya. saya pasokan, karena itu Iya. pengaruh. Harga itu dipengaruhi oleh demand dan supply nya, pasokan, stoknya berapa banyak. Nanti tinggal kita hitung. Untuk Contoh. Coba kok kali-kali di situ, Nyok. Ketik. di Excel, Pak. Konsumsi beras berapa per kapita? 73 kilogram, 73 per orang per tahun. Ya, Pak Kadis, penduduk Ambon berapa? 400.000. 400.000, coba kali 73 kali 400.000. Ada sisa kurang. Pertanyaannya ada nggak? Nanti kita tinggal tanya. Bulog kan bukan pemegang stok. Semua kan ada distributor pemain beras. Ya, kita kayak gitu, Bang. Terus ini Pak, tambahan lagi Pak ya, pesanan dari teman-teman di Sulawesi Pak kemarin, kita kan beberapa komoditas di Ambon ini kan berasal dari luar ya. Nah, kita melihat bahwa ada potensi resiko ke depan itu adanya El Nino, khususnya di bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Ya, pertanian ini kan udah dirapatkan. Ya, apa angka kita kalau El Nino? Kan udah disampaikan kemarin. Kalau di Maluku sendiri mungkin kita tidak terlalu berdampak Pak untuk El Nino, tapi daerah-daerah pasokan kita, khususnya untuk pasokan cabai merah sama cabai rawit yang itu berasal dari Jawa khususnya, itu akan terpengaruh, khususnya musim tanam mereka itu rata-rata di bulan Juni dan bulan Agustus, dan itu musim paling keringnya seperti itu Bapak sekalian. Jadi kita harus siap-siap di bulan Agustus dan bulan September terkait dengan pasokan komoditas-komoditas yang kami sampaikan tadi. Jadi cabai dan bawang kita harus mencari solusi apakah bisa komo hanya dari Provinsi Maluku atau seperti apa. Dikarenakan dari Jawa khususnya dan Sulawesi akan ada potensi kekeringan di sana Pak, seperti itu. Jadi mungkin gagalan panennya akan turun seperti itu Pak ke depan. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Tapi sabar. Lihat. Kita benar Kita ini harganya. kita dudukkan karena data ini dari kabupaten kota. Oh, ini rata-rata provinsi, ini khusus kabupaten kota. Nggak basah. Nomor ini kan kita rata-rata dari 11 kabupaten kota. Di rata-ratakan. Kota Ambon di sini kan. Beda nggak? Nah itu dia. Yang kalau di sini ini kan neraca pangan strategis. Ini data nasional dari Bapanas. Jadi kita akan kirim setiap minggu ke Bapanas kita. Mana Ambon? Mana Ambon? Ambon yang bawa Pak. Ini Kota Ambon ya. Nanti ketahuan Pak. Harga. Harga 12.500. Mana? Beras. Beras apa? Beras. Ini apa? Ini beras apa ini? Ibu Yakti, ini dari ketahuan pangan Kota Ambon, data Kota Ambon. Dari Jadi sini. kita sifatnya ini koordinasi, ini semua data online Pak. Bapak lapor ke pusat sendiri, ini data sendiri, ini data sendiri, Iya. ini data sendiri, di sana data sendiri, di sana data sendiri. Yang mana kita mau pakai ini? Ya, makanya kita harus sama-sama ini. Pak izin saya bisa ini Pak. Ini izin Bapak Ketua, Bapak Ibu sekalian, memang terkait dengan harga ini kita harus sepakat dulu Bapak Ketua. Di pasar Batu Merah, pasar Merdeka dan pasar-pasar lain di seluruh Indonesia atau Maluku, itu pedagang di sini harga beras misalnya 2 udang belum tentu sama dengan pedagang yang sebelah. Kalau kebetulan BI dapat data itu mungkin dari dinas mana ya, dari pedagang si A dengan harga 12 atau 11.500 misalnya medium, kemudian ketahanan pangan dapat di pedagang yang lain dengan Dan pasti ketahanan beda. pangan ada Bukan, saya bicara ini. Nah, kemudian berapa pedagang yang jual beras medium misalnya atau premium 2 udang, ya 2 udang kan. Nah, kita rata-rata sepakat apakah
5 pedagang kita ambil sebagai sampel, kemudian untuk menentukan harga berapa, kita tambah ini, tambah bagi dengan 5 atau kita pakai yang terbanyak, yang kita sepakat supaya kita bisa dapat satu harga. Kalau misalnya ada 10 pedagang dengan berbagai harga, yang paling banyak itu beras dengan harga misalnya 14.000 untuk premium misalnya, ya, 2 udang misalkan contoh. Nah, terbanyak misalnya ada 6 atau 7, ya kita pakai itu. Ataukah kita 10 pedagang itu tambah bagi 10 dapat hasil, itu yang kita sepakat. Oke, jadi begini barangkali. Jadi tergantung metodologi pantauan dan lokus tempat pantauan. Berbeda harga di pintu depan, tengah, dan belakang. Pasar pedagang bagus sebenarnya beda. Silakan aja gunakan data itu, tapi kita mau pakai TPID hanya satu. Adalah representasi dari data ini yang dibuat oleh BI. Silakan Bapak punya ini rata-rata kan. Nanti kolom stok ini kalau memang nggak ada bisa tambahkan di sini Pak. Sama kebutuhan. Stok dan kebutuhan. Data ini kita seragam ini aja Pak. Ya, kan ini udah profesional, ini kan dilakukan oleh BI ya kan. Ini gimana Pak? Jadi Enggak, yang Bapak punya. oh yang tadi ya. Nah, Ini online. ya. Yang tadi memang Tapi ada BI tiap hari bantu nih. Tiap hari. kantong Pak. Jadi kita ada 3 pasar Pak di Ambon. Pokoknya kita pakai satu data. Kita udah sepakati kemarin ya. Data ini kita pakai. Kenapa BI bikin seperti ini? Hanya Tua dan Ambon. Karena koneknya dengan inflasi. Ya. Bapak rata-rata memang Bapak mesti tahu daerah bukan inflasi, tetap Bapak butuh angka itu. Jadi rata-rata 11 kabupaten kota itu angkanya. Kabupaten A, B, C sampai 11 Bapak hitung rata-rata itu dapat harga. Saya udah puluhan tahun terus saya tanganin ini 15 tahun. 15 tahun. Anda bayangin aja saya tanganin ini 15 tahun sudah. Ya, jadi ini oke. Ini dalam ranah TPID. Ambon dan Tua. Lanjut Pak. Berdesain sama dia. Sebelum Bapak kita bikin, kita lihat dulu, kita desain dulu TPID, Instagram TPID Provinsi Maluku. Ya. Yang kedua, data ini, sistem informasi ini sudah terpasang di mana Pak? Mana notulennya? Notulen bukan apa? Kalau terpasangnya belum Pak. Tunggu dulu. Jadi Kita kembali dulu supaya tidak banyak kontak. Notulen apa Pak? Bicara. iya sudah Sir. Kemarin kami sudah Sudah desain, Pak. diskusi dengan Bapak Kepala Perwakilan dan beliau mengiyakan seperti yang disampaikan sebelumnya di rapat sebelumnya. Namun yang perlu kami informasikan bahwa terkait dengan sistem apa itu namanya pemeliharaan dan yang Nanti dengan kota, nanti dengan kota. Nanti dengan kota. Nanti dengan kota. Saya bicara Pak. Begini Pak, dengar semua, supaya kita mulai sukses nih Bapak mau pergi di pasar Bayan-Bayan sudah Bapak pergi lihat itu di situ ya, selesai urusan. Barang gampang-gampang nih, tapi manfaatnya luar biasa. Ya, jadi BI sistem dengan maintenance-nya dan operasionalisasinya seterusnya, koordinasikan ini dengan Dinas Pendidikan Kota Ambon, ya. Karena itu dipasang. Iya, soalnya kami seperti Kita berharap 1 bulan dari sekarang ini sudah selesai. kurang lebih 1 bulan. Oke, kurang lebih. Kita tetap terdekat. Mana dapat berikutnya? Apa lagi? Kita evaluasi ini aja. BI, pasar merdeka. Bukan. Bank Indonesia bagaimana? Ini ya. Ini paling lama 1 bulan. Sebelum di Bapak bikin fiturnya presentasikan ke kita dulu, kita sepakati bersama-sama. Nggak mahal itu, 100 juta nggak nyampe. 100 juta nggak terlalu lebih, kalau saya nggak tahu kalau sekarang. Khusus mengenai alokasi dana BTT 2, ini saya udah carikan solusi ya untuk Maluku, Kota Ambon. Ya, saya udah bilang boleh bikin ini dulu, nanti saya carikan duit. Udah ada duitnya. Ya, nanti bentuk intervensinya adalah langsung di sana. Jadi support Bapak lagi, kalau di Bali sikat lagi di bawah. Tapi ini subsidinya adalah langsung ke pedagang. Langsung ke pedagang. Ya, terpantau di sana, jangan Bapak bikin sendiri. Apa Bapak bikin kasih tahu di sana bikin kasih tahu di sini dalam satu sistem. Jangan sendiri-sendiri. Satgas Pangan melusuri ini kemarin sudah bikin ya? Yang kemarin investigasi dengan Satgas. Nah, Sudah kami Indah Bapak udah seperti apa? Masih baik. Baik kita baca. Subuh itu. Ya. Ya, 5 menit aja. Apa hasilnya dan apa langkah berikutnya lagi?
Baik tadi. Berikutnya ke distributor ya. Berikutnya ke gudang-gudang distributor ya. Libatkan bawah Satgas Pangan. Baik, terima Kita kasih. bicara sama Kejati juga nanti bersama-sama dengan Kejati berikutnya. Baik, terima kasih Bapak Ketua, Bapak Ibu Ada sekalian. undang-undang baca menyimpan pangan itu lebih dari sekian bulan dianggap itu, ya. Silakan. Ya, terkait dengan rantai distribusi khususnya Langsung saja Bapak udah bikin apa dengan Satgas Pangan, pertemuan apa Bapak menemukan, apa solusi? pemantauan. Yang pertama di tanggal 13, kemudian Ini pemantauan atau pengawasan? kita memantau pengawasan distribusi. Jadi Kalau ada Bapak Satgas pantau, Pangan. Bapak pantauan, kalau Ada- Bapak pengawasan, Bapak awasin detailnya. Iya, kita awasi Jadi Bapak dirinya. bikin pakai instrumen undang-undang PK. Iya, siap Bapak Ketua. Undang-undang perlindungan konsumen, pakai instrumen Ya. itu. Ya. Nah, dalam tugas nanti dengan Satgas libatkan kejaksaan, kita Jadi- pantau. Baik. Jadi dengan Satgas Pangan juga di dalam ada Dinas Pertanian, Bapak Ketua. Jadi kami melakukan pengawasan khususnya harga itu memang harga kami hanya mulai dari tingkat pengepul, ada pedagang perantara. Jadi dari petani ke pedagang perantara baru ke pengecer. Nah, memang hasil pengawasan kami di lapangan itu dari jam 2 pagi sampai pagi itu kami memantau pendaratan sayur. Memang harga sayur itu betul harga yang mereka beli dari petani itu 10.000, misalnya kangkung atau sawi. Kemudian mereka hanya Beli dari petani udah 10.000. iya, waktu itu memang harga ada dari Dinas Pertanian waktu itu sama-sama kita. 3.000. Nah ini Bapak Ketua izin, harga sayur ini memang dia punya tingkat fluktuatifnya tinggi. Jadi dia pergerakan harga sayur itu dia naik hasil pemantauan. Memang kami tanya di para pedagang waktu itu, mereka bilang memang beberapa minggu waktu pantauan pakan pertanian ini itu memang harga di tingkat itu. Jadi waktu kami cek harga di tingkat pada tanggal 13 itu memang harga mereka beli di petani itu 6.000 yang besar kampung. Bukan kan beli 10.000 jual 6.000. Sebentar, ini saya cerita nih yang tanggal 13. Ya, tanggal 13. Harga di petani mereka beli 4.000, pedagang perantara. Mereka jual ke pengecer itu dengan harga 6.000. Mereka hanya 2.000, 1.000 itu mereka punya transportasi dan keuntungan 1.000. Itu yang kami dapatkan. Kemudian mereka jual ke pengecer jual 10.000. Nah, memang hasil pengawasan kami itu di pasar itu banyak sekali tagihan-tagihan. Bukan banyak sekali sih, ada beberapa tagihan yang dia mempengaruhi harga. Jadi kok ada komponen-komponen yang biaya yang mereka harus keluarkan, ada biaya kebersihan mungkin nanti akan dijelaskan Bapak Kadis Perintah Kota, tetapi bukan cuma kota, ada pihak lain juga yang tagih mereka. Nah itu yang membuat hanya harga jadi meningkat. Satu hari Ada beberapa tagihan yang dilakukan oleh siapa? selain kota ada juga yang lain. Nah itu yang mereka tidak tahu. Selain Yang lain apa? mereka tidak mau kasih tahu. Jadi itu mereka ya siap betul. Jadi itu yang mengakibatkan harga memang Sekarang oke, langkah yang harus dilakukan apa? tinggi kepada Bukan itu bukan cara itu. Diskresi intervensinya apa? Pakai kewenangan, ada undang-undang kan? Ada Ya. undang-undang PK kan? Ada undang-undang PK kan? ya. Pakai instrumen itu, bicarakan untuk melakukan pengawasan. Kenapa harus seperti itu? Dan yang kedua, coba pikirkan kita buat tata niaganya. Nanti saya udah bicara dengan tim hukum Maluku, kita buatkan itu. Kalau di Jakarta ada, kita buat juga. Berapa sebenarnya harga Jadi, ideal Maluku? Sebenarnya harga acuan. Izin Bapak itu mungkin salah satu kita harus kalau dari yang dari retribusi dari pemerintah kota mungkin tidak ada masalah. Nah, Tapi yang lain itu yang kita Maksudnya kalau subsidi kita punya duit, kalau nggak punya duit kan kita pakai cara. Kan kewenangan pemerintah kan ada. Nggak boleh kita harus pakai cara kita juga gitu. Jadi begini bro, siapa? di mana poinnya tadi? Tadi dia dengan apa itu tadi? Akhirnya kamu melakukan investigasi pengawasan. Yang diawasi itu adalah rantai pasoknya, disparitas harganya, idealnya apa ya? Undang-undang PK itu mengamanatkan konsumen bisa memproteksi ini. Yuk pakai instrumen itu. Kalau memang disparitasnya harga terlalu jauh,
Anda bisa masuk di dalam sebagai representasi untuk pemerintah dalam konteks pengendalian inflasi. Libatkan kejaksaan dengan Satgas Pangan di dalamnya. Ya, tapi Anda udah punya data analisis berapa supply chain-nya, harganya itu yang ideal harus nyampe. Kalau berdasarkan hasil evaluasi kami dengan melakukan pengawasan itu harganya tidak terlalu Oke, berbeda, Pak. intinya di ya, sekali-sekali kalau ada yang melanggar, tindakin Pak. Itu bentuk proses pembelajaran gitu loh. Panggil, nanti lewat Satgas Pangan kan ada gitu. Supaya kita bisa menyelesaikan harga, kita nggak bisa biarin. Kalau cuma kita bikin pantau, habis itu pantau pulang kita catat nggak kasih solusi, ya nggak selesai loh. Ya, dinas di bawah koordinasi dinas perindak, ya nanti dengan Satgas Pangan, ya melakukan pengawasan berdasarkan investigasi. Jadi bapak pengawasan, katakanlah saya mau lakukan pengawasan, misalkan saya mau ngawasin handphone, apa yang saya awasi? Yang pertama, petunjuk manual, ada nggak berbahasa Indonesia? Yang saya awasi apa? Barang yang sudah dibeli tidak dapat dibatalkan, batal demi hukum. Negara kasih diskresi, itu saya awasi. Garansi 1 tahun, 6 bulan, dia salah, sikat. Ya, begitu ya, Pak Kadis ya, Airpol ya. Ya, jadi, nah, selain itu Bapak akan melakukan program-program yang tadi, ya, melakukan subsidi yang lain. Itu kan, kalau ada anggaran, kalau nggak ada anggaran, Bapak mau melakukan apa? Libatkan distributor, ya. Jadi masing-masing mainkan ini. Selesai. Kemudian Kerjasama antar daerah, biro pemerintahan. Sudah apa? Sudah undang belum? Kota kapan itu kira-kira Pak? Mudah-mudahan minggu depan, Pak. Minggu depan. Siap. Kira-kira hari apa? Sekitar hari Rabu. Hari Rabu. Terus hari Rabu. Hari Rabu biro pemerintah akan memfasilitasi, menindaklanjuti kerjasama yang MOU antara kota dan Maluku Tengah dalam rangka memperkuat supply untuk pertama komunitas pertanian. Ya. Pak, boleh lanjut Pak? Oke. Yang terkait dengan poin ada yang tugasnya biro pemerintahnya di bagian bawah untuk memfasilitasi kuota tual itu Pak. Mana tuh? Ada di bagian bawah. Tadi kita udah clear yang tadi ya. Oh iya, yang tadi itu sama. Jadi Bapak Rabu undang. Siap. Bagaimana implementasi dari kerjasama di dalam TPID ini? Baik. Ya. Maluku Tengah mau subsidi berapa? Ambon mau subsidi apa? Berapa komunitas? Nanti undang kita semua. Baik. Oke. Next, mana lagi berikutnya? ini Nah, dia masih bicara dulu. Mungkin yang terkait dengan kota tua, Ya, oke. kita sudah koordinasi dengan kota tua. Sudah? Ya, sudah Pak. Mana tuh Pak? Ada yang di bagian bawah. Mana tuh? Kadis Kelautan dan Perikanan. Ya, itu ya. Kota tua dan kota biro pemerintah itu Pak. Oh iya. Enggak. Yang gambar itu Pak. Mana itu? Yang kota tua? Ini Pak, yang ini Pak. Kadis Kelautan Iya. dan Perikanan menjamin tidak ada inflasi di kota apa? Iya, itu ya. Ya, Kota tua kami ada. sudah berkoordinasi dengan kota tua. Izin informasi Pak, kota tua dalam rangka menanggulangi inflasi ini, mereka sementara menjajaki kerjasama dengan SPB Pak untuk penyediaan komoditas untuk pekerjaan supaya kota tua. Ini pernyataan Kadis. Saya berjanji menjamin tidak ada inflasi. Berikan. Jangan bicara jauh-jauh, saya mau bicara di hari berikutnya, tanggal 1, Pantaluban cukup buka ini, Bos. Terima kasih Pak Ketua. Izin Pak Ketua sebelum yang ini Nah, yang ini dulu. ada satu di atas Pak Ketua. Oh, mana kan? Coba dulu. Yang mana? Di atas tadi. Terus untuk Dinas Kelautan dan Perikanan operasi pasar Oh, ini. Iya. Ini. Terakhir dilakukan itu bulan Mei dan sesuai rapat kemarin kita telah mengusulkan untuk anggaran tambahan untuk operasi selanjutnya Pak. Sementara untuk pasar murah itu yang masih tersedia khusus untuk menjelang hari besar keagamaan Pak bulan Desember. Pokoknya intinya tidak ada dampak inflasi dari perikanan. Saya nggak tahu metode Anda mau balik-balik bagaimana. Pokoknya itu punya tanggung jawab. Ya? Siap. Oke. Ya. Terus yang di bawah Pak Ketua, Yang mana? yang tadi pernyataan Pak Kadis itu. Yang kapan ikan itu? Ya, khusus untuk Kota Ambon, Pak Ketua izin dari hasil pemantauan sekarang memang harganya lebih murah, stop lebih banyak. Kemudian telah ditindaklanjuti dengan
unit pengolahan ikan itu sementara mensuplai ikan ke pasar Pak, dan catatan kami itu sampai hari ini lebih dari 60 ton Pak dari unit pengolahan ikan Pak. Lebih ya? Lebih Pak, siap Pak. Ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Siap. Saya kembali lagi dulu di kerjasama kemarin. Ada pertanian di dalamnya itu komoditas apa sih? Stop. Nah. Kerjasama tuh ya. Khusus yang dikerjasamakan nanti Pak Biro Pemerintahan sebelum Bapak rapat bicarakan dulu dengan pertanian. Bicara internal dulu dengan Kadis Indah dan Maluku Tengah sebelum Bapak mengundang, ya. Udah deh kerjasama ini udah Bapak dapat. Terima kasih. Ya, ini diformalkan tepat besok hari Rabu undang kita semua, tapi sebelum Bapak brainstorming dulu data. Jadi ada pembandingnya, berapa produksi di sana? Ya, berapa kebutuhannya yang ada di sini, harganya berapa, distribusinya seperti apa, supaya kita gampang memformalkan, tentu dengan perhubungan kita terlibat di dalamnya. Begitu ya, Pak Karwe, Pak Biro Pemerintahannya, Pak Karwe. Oke, kita turun, naik, daerah dulu, berikutnya. Turun. Kasih cek dulu, ini udah selesai, stop. Ini udah selesai ya? Ya, sudah. Cek dulu itu, sudah selesai. Stop. Ini udah selesai, Poli, sebentar. Poli sama kita, udah masuk ya? Sudah. Khusus mengenai, apa namanya? Gelar pangan murah. Kemarin kan bikin 1 tahun 1 kali, Badan Pangan ya? Kita mau bikin 1 minggu minimal 1 kali, minimal. Kamu sewa tenda, sewa apa, nggak ada uang, saya carikan itu uang, udah ada. Kamu juga, Indah, saya udah carikan itu uang, udah ada. Ya, selesai ya. Nah, sekarang, siapa yang bicara itu? Ya, cek dulu ini udah selesai ya. TPD pangan nomor surat di pasar, ini ada laporannya. Ya, kasih laporan dan dibagikan kepada kita apa yang Bapak sudah lakukan, foto-foto. Pak Poli. Iya, Pak. Saya alami. Rilis 1 hari. Jam berapa? Jam 12 malam waktu Makassar, berarti jam 1 sih. Beliau, dari makan. Nggak ada makan itu Mas, untuk menjawab di Jakarta. Soalnya saya kasih tahu kalian. Ya, jadi jangan main-main ini Mas. Kalau Bapak pergi pengawasan mana, lampirkan fotonya. Bapak pergi di mana buktinya? Itu yang dia minta. Dia nggak mau data begitu aja di Jakarta. Begitu Pak Gub minta, ada di sini datanya. Ya, kalau kalian nggak kasih, pasti saya bilang nggak mau kasih adalah di sini. Saya nggak mau ambil risiko. Catat itu baik-baik. Ya, buatkan laporan tertulis ini. Ya, mana Biro Ekonomi? Kamu ngambil dari sini semua. Seluruh progres ini masuk di Sekretariat Biro Ekonomi. Catat itu baik-baik. Minggu depan kalian yang baca reportnya semua. Ya, lanjut. Ini selesai ya. Khusus untuk 1 bulan Biro. Ini mana tuh Biro Ekonomi? Mana surat edaran? Mana sudah? Siapa? Mana? Izin. Mana surat edaran? Bukan izin. Surat edarannya masih di ruang Itu yang saya bilang. Kalian selalu lama itu kerja di situ. Masa surat itu sudah dibilang? Bawa sini. Apa itu kerja kayak gitu, udah merob itu. Kerja mau kasih gagal sentuh ini lama-lama. Kamu mau boykot ya? Mau boykot? Jangan begitu bos. Masa 1 bulan surat edaran gak jadi-jadi? Saya nggak suka itu bos. Gak ada itu, ngomong kosong aja tuh ngomongnya bos. Pak Kadis Perhubungan sekarang. Ya. Izin lapor Pak Ketua, untuk surat kita menyurati kepada Menteri Perhubungan, dan Menteri Perhubungan pun sudah membalas surat kita terkait dengan tingginya harga di Korporasi Penerbangan Maluku. Kemudian yang mungkin kami keliru, kami mengundang operator penerbangan di situ. Jadi kami mengundang Garuda, dan itu kami mengundang. Dan ternyata yang hasil kami diskusi itu yang pertama, Maluku belum pulih setelah COVID. Karena kalau kita barometer ukur di Bandara Internasional Katimura,
kita belum sama dengan ketika waktu tahun 2019. Itu posisi penerbangan kita belum sama. Jadi kita masih di bawah untuk mencapai di 2020. Tunggu, bos. Itu surat edaran saya bikin, sudah bikin semua, masih 1 bulan, bos. Kalian yang mudah-mudah aja, bos. Udah keterlaluan ini, bos. Itu cuaca ekstrim mau sampaikan bupati dan wali kota, tembusan di menteri supaya kita lakukan apa yang dibuat oleh pemerintah. Jangan-jangan sengaja ini. Saya lapor tuh nanti kalian semua ini. Seperti mau boikot kita punya program ya. Nah begitulah bos, kalian jangan begitu. Kamu ingat-ingatin ada pemerintahan di dalam, bos. Masa surat edaran untuk cuaca ekstrim dan langkah-langkah supaya bupati itu gubernur sudah sampaikan ke bupati bikin udah 2 kali, bos. Keterlaluan, bikin malu, bos. Telepon kamu itu. Mana tanda tangan inovasi yang dari Bapeda, saya kasih di sana, DCS saya dibawa, mau berangkat. Tanda tangan, bos. Nggak pernah itu cukup lama. Tulis di situ, bos. Kamu suruh bersihkan semua di situ. Capek, bos. Kasihan, kalian hargai kita dong, bos. Tolong hargai kita semua ini. Kita ini manusia yang bukan mau dihargai, mau profesional kerja. Masa lihat kita kayak begini, bos? Itu kalau kamu ngelantri, Pak. Ini teman itu. Mesti kasih matiin handphone. Demi Allah nih, Pak. Kita ini mau lakukan yang paling baik sudah, Pak. Ya, tolong ini ya. Masa bikin surat edaran aja 1 bulan belum ditandatangan, itu di mana itu? Agung itu main menit tanda tangannya, Pak. Nggak ditelusuri. Lain kali kasih sama saya aja deh, supaya kita menyampaikan ke kabupaten kota menghadapi cuaca ekstrim El Nino, diminta untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1, melakukan pemantauan, melakukan koordinasi, melakukan intervensi ini, menyediakan anggaran. Apabila tidak bisa diselesaikan, disampaikan kepada pemerintah provinsi untuk melakukan kerjasama tembusan pusat. Dan sementara dalam proses Suratnya mana, kapan sudah rapat, kapan sudah ditanam, dan kapan panennya, itu yang kita mau tanya. Iya. Kapan sudah? Ini Pak, masih dalam pembibitan, Pak. Benihnya, kan masih pembibitan dulu, Pak. Cabainya itu, Pak. Ada berapa dulu yang ada sekarang? Yang dimulai mungkin di beberapa OPD dulu. Iya, siapa? Dulu. Udah dibikin itu belum? Pembibitannya masih dalam proses nih, Pak. Kalau bibit masih lama, yang ada dulu, Pak. Yang ada dulu sedikit, jalan dulu ini, jalan dulu. Jangan tunggu nanti, kayaknya kita lapor dulu. Iya, Pak Doni mungkin ada surat edaran supaya kita bisa siapkan lahan sebelum Ya. jadi. Bapak bikin surat edaran rapat kali ini ya. 1 minggu dari sekarang rapat berikutnya. Iya. Sudah selesai, bos. Iya. Kemudian mana SDM, kamu sekretaris masih keluar. Mana itu? Jangan putar-putar bicara ya, langsung di sini. Nggak ada putar wow nggak ada. Ini kamu udah bikin mana itu? Sudah sejauh mana koordinasi? Baik, terima kasih Pak Ketua. Mohon izin menyampaikan yang telah kami lakukan di Dinas SDM kaitannya dengan harga eceran tertinggi terkait dengan peraturan gubernur. Draftnya sudah kita sampaikan, kita sudah buat, dan kita berkoordinasi dengan PT Pertamina kaitannya dengan jumlah pangkalan, kemudian Ini yang Anda membuat orang membuat harga eceran tertinggi. Yang buat harga eceran tertinggi di Republik Indonesia, bukan di sini. Saya yang buat pertama di Indonesia. Masa saya di sini undang Iswana. Ini Pak, ini kita sudah buat draftnya, nanti kita undang sebagai yang Pak maksudkan itu, kira-kira yang terkait untuk kita menghitung. Undang ada di sini. Bapak tahu Iswana Migas? Sudah pernah di mana? Tidak ada urusan Pertamina menyusun angka itu. Tidak ada urusan sama Pertamina. Gimana? Tak ada Richard apa siapa ya? Saya justru kenal mereka. Asal nggak kenal. Undang itu Iswana Migas. Besok dapat di kantor rumah sini. Dalam rangka penyusunan harga eceran tertinggi pengadaan jalan.
Gitu. Baik Pak Ketua. Kemudian data alokasi berapa? Berapa distribusinya? Berapa stok? Berapa distribusi ke pangkalan mana? Udah diawasi nggak itu? Temuannya apa mengenai tanah? Udah nggak? Baik Pak Ketua, tanggal Bos, begini bos, kita kerja itu ada sistem bos, ada target, supaya kita nggak melayang. Ini kita kerja kayak kita melayang-layang nih. Bapak pegang data dulu, berapa alokasi, berapa realisasi, kemana, agennya satu A, B, C, Ambon ada berapa 5 agen, siapa? Kabupaten ini berapa? Tertinggi di mana persentase? Oh 5 agen di kota Ambon siapa? Undang itu. Agen menunjuk pangkalan. Begitu dari pangkalan harga hilang, Pertamina bilang saya tidak tanggung jawab, karena saya sudah ada di pangkalan. Begitu metodologinya. Jadi penentuan harga itu harga di pangkalan, resmi dan dikontrol, baru ada border. Belilah di situ seperti yang dibikin tadi. Ada bukti loh kalau Anda beli. Nah, itu yang saya tanya. Nanti kau bicara AA itu urusannya saya nggak ada urusan itu. Ini dulu kan kita komitmen. Setiap rapat yang kita mengevaluasi apa yang kita sudah bicarakan minggu depan pasti kita tagih. Kita nggak mundur-mundur. Ini kapan nih kamu undang bikin nih LPG? Kapan kamu stok? Apalagi mau Natal, mau tahun baru, berapa penguatan stok supaya Anda bisa tahu kebutuhan dengan stok yang ada berapa. Jangan Pertaminanya tambah alokasi tambah. Saya sudah larang tanda tangan itu saudara. Dan kalau kasih masuk jangan tanda tangan dulu. Karena pasti habis juga. Polanya pola terbuka. Di pertanian kan dulu begitu juga. Mengenai pupuk muncul RDKK, rencana definitif kebutuhan kelompok, maka itu polanya tertutup, nggak ada lagi penyimpangan seperti ini. Ini negara punya loh. Anda tahu berapa? Berapa harga keekonomian dengan harga seperti ini? Jauh sekali. Ya, pasal ini, paham ini? Paham. Ya. Apa lagi? Jangan yang menghayal-menghayal, jangan cerita menghayal, yang jelas ini sudah pokok. Tidak menghayal Pak, kemarin kita minta kaitannya dengan kita ketersediaan BBM di Maluku 2 tribulan, lalu stok yang tersedia untuk. Sekarang saya tanya kamu stok BBM yang ada di Pertamina berapa? Coba satu, LPG berapa? Bensin premium berapa? Minyak tanah berapa? Itu hafal bos, hafal. Hafal, perlu ada di langsung hafal itu. Wih, mas otak. Itu baru bagus. Berapa coba satu? Berapa stok minyak tanah sekarang? Stok ini data bulan Juni Pak, untuk 100 hari ke depan Pak. Nggak ada stok itu mingguan di Pertamina, minggu. Per hari stok BBM itu nggak ada hitung bulan. Coba ada bikinannya di Pertamina. Itu minggu. Tiap hari Pak, carry over terus putar. Ada kamu. Uang sudah tahu, sudah laku. Ya, kamu minta bikin surat jadi undang dia. Sudah Pak, kita tidak lanjut rapat 24 tanggal 24 kemarin. Itu baru LPG. Terus tidak sudah dan laporan tiap hari. Kan dia by sistem. Atau masukkan kamu di dalam sistem itu juga supaya kamu monitor sebagai pengawasan. Kalau enggak kita nggak tahu arah. Loh ini negara yang punya barang. Pertamina itu operator aja menyalurkan. Dia menyalurkan barang negara. Oke? Jangan stok tanggal 10, belum ada, udah usang nih. Itu barang udah habis. Kapal apa lagi yang mau masuk? Cek di pelabuhan, bicara dengan Pelindo, oh mau masuk dari sini. Apa? Berapa bawa? Masuk di depot berapa lagi? Lari nanti ke agen berapa banyak? Itu yang Bapak harus tiap hari terupdate itu bos. Ya, itu dibikin yang bos. Oke, Bulog silakan Bulog. Sesuai tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Perindak Kota Ambon, kami Bulog bersama-sama dengan Dinas Perindak Kota Ambon. Bos sebelum ke situ supaya kita dari nontonin stok beras berapa? Baik Pak. Hari ini. Bahkan dulu mereka nontonin dengan BJK untuk info saya udah bicara. Iya. Jadi stok Bulog beras per hari ini Maluku. Iya, Maluku. Itu Ambon dan Kota Tua Pak ya. Itu ada 1.576 ton. Sebentar. Dicatat nggak ini? Dicatat nggak? Ulang berapa Pak? 1.576 ton. Oke. Akan masuk? Akan masuk
3.341 ton. Itu di luar import yang sementara dibicarakan. Oke, Pak. nah, di luar masuk dulu yang mau masuk ini. Iya, sebentar. Iya. Sebentar. Yang mau masuk ini? Yang mau masuk itu 3.340. Beras lokal, bukan impor. Iya Pak, beras lokal. Oke, dari mana maksudnya? Dari Surabaya Pak. Dari Surabaya. Kapan maksudnya rencana? Masih rencana Pak karena kesulitan kapal Pak. Oke, Bapak butuh untuk mengakses kapal? Sudah bicara dengan Mas Sudah Pak, sudah bicara itu dari Surabaya. Oke, nanti Pak. proses bongkar muat kalau di Pelindo di pelabuhan di sana dengan apalagi namanya Pelindo dengan administrasi pelabuhan kita bantu untuk tarik. Sudah Pak, kemarin sebagai informasi Pak Ketua, di pelabuhan itu kan ada yang namanya sistem wheeling time ya Pak ya. Tetapi berdasarkan hasil rapat PPID yang bersama-sama pada saat itu dengan Pak JN Pelindo Panengan, itu barang-barang pokok punyanya Bulog distributor itu selalu di tiap hari saya tiap hari itu prioritaskan. Datangnya malam, pagi kita sudah langsung bisa bongkar Pak. Kemudian selain masuk beras dari Surabaya, impor direncanakan itu 5.000 ton. Pak Kepala sementara rapat dengan Pak Bea Cukai untuk teknis pelaksanaannya nanti itu sebanyak 5.000 ton Pak. Bos, kemudian antisipasi mengenai tahun baru. Perhatikan itu baik-baik ya. Siap Pak. Sudah itu semua sudah dihitung Pak. Oke. Itu di beras ya? Ya. Gula. Kemudian gula itu per hari ini kita punya 59 ton Pak. Gula. 59 ton itu untuk di ternak Coba Poli kali-kali dulu. Konsumsi gula per kapita kita itu hanya 12 kilo. Dikali penduduk 400.000, kita ambil sampling di Kota Ambon. Berapa kebutuhan? 4.800 Pak. 4.800. Pohon 03 di belakang? 4.800. Harus 4.800 ton ada di Kota Ambon supaya tidak inflasi. Bulog tadi berapa? Kita ada 59 ton Pak. Kan ada distributor tuh. Iya. Nanti data distributor itulah semua kayak Pak Poli diambil jadi satu stok gula Maluku sekian puluh ton satu terdiri dari Bulog sekian, distributor A sekian, distributor B sekian, total sekian, ketahanan berapa lama, kebutuhan berapa, stok berapa, masuk lagi berapa banyak, gitu lagi gitu. Silakan Pak Bos. Apalagi? Kemudian minyak goreng. Ya. Minyak kita nih? Iya Pak. Minyak kita itu ada 75. Terima kasih Pak Ketua. Kita dari distributor telur biasanya langsung dengan Pak Poli. Bapak udah kenal Pak Kadis? Ini Pertanian dengan perintah kota. Sama pertanian saja mau kenal Poli aja, kenal juga pertanian provinsi dan kota. Poli pasar. Terus saya mewakili telur ambil dari mana? dari Surabaya. Hanya telur doang? Telur sama beras. Beras apa itu? Beras merek sendiri Pak. Merek sendiri? Ya. Sendiri. Saya sendiri. Merek sendiri itu berat apa Pak? Merek Inabui. Itu medium, premium? Ada semua. Ada medium, ada premium, ada medium. Iya, ada semua. Harga dengan Bulog? Harganya? Harga beda Pak. Tinggi kamu atau tinggi Bulog? Tinggi saya. Kilo berapa? Kilo berapa? Kalau premium 13.500. Oke. Dek, nanti setiap minggu kita bikin gelar pangan murah. Kamu masuk di sini Ya, ya? Tapi jual langsung di sini. Siap. Ya. Artinya untung sedikit untuk di tempat lain, subsidi sedikit di sini. Ya, maksudnya. Nanti apapun kita support. Siap. Kamu ambil telur dari Makassar nggak? Makassar tidak Pak. Itu dari Surabaya. Surabaya. Per kontainer berapa? Maksudnya isinya? Kamu bawa satu minggu bapak sendiri itu 2 kontainer. Iya. 2 kontainer itu yang 20 feet. Iya 20 feet. Ekuivalennya itu berapa volumenya, tonnya? Kalau di tonnya berapa? Rata-rata kalau hitung satu kontainer 131 ikat Pak. 131 ikat. Ya. Kali berapa ikat itu dalam kontainer? Berapa tadi? 1 ikat berapa jumlahnya?
931 ikat satu kontainer. 931 ikat. 971 ikat. Satu ikat isinya berapa butir? Satu ikat 180 butir. 180 butir satu ikat. Itu satu minggu satu kali. Satu minggu kadang 2 kali Pak. Satu minggu 2 kontainer. Ya. Setiap minggu berarti? Setiap minggu Pak. Besar juga loh. Berarti 167.580 butir. Dikali 2 400.000 butir lebih. Ya. Ya, 335 butir. 335.000 butir per minggu kali 4 minggu. 1.340.000 mestinya nggak ada kenaikan harga dari telur. Bapak beli dari sana berapa tuh Pak? Dibandingkan Bapak beli dari sini. Kita produksi telur dari mana? Kabupaten mana? Itu produksi Maluku Pak. Lah Ambon, Maluku ini produksinya dari kabupaten mana telur? Tua Pak, dari sini. Dari Tua? Dari Tua? Ambon juga ada Pak. Ambon juga ada. Harga telur per butir berapa? 2.100. 2.100. 2.200 bervariasi. Berapa? 2.100 sampai 2.200. Bapak beli per butir di Surabaya berapa? Estimasinya aja. Kalau harga Pak saya kurang tahu. Soalnya ya ada pimpinan Ya itu bisnis kan. Iya. Bapak tidak. Oke, jadi gini bos. Apa namanya perusahaan? PT Mitra Aneka Niaga. PT Mitra Niaga. Mitra Aneka Niaga. Niaga akan bersama-sama dengan kita untuk melakukan gelar pangan murah setiap minggu. Dan program-program untuk OP nanti bersama-sama dengan Bapak. Jadi kita minta ya, kalau Bapak ada kesulitan bongkar muat di pelabuhan, kasih tahu sama beliau. Ya, boleh tanganin itu ya. Siap. Ya, ada lagi dong? Ada. Ada lagi? Sekarang giliran masih ada. Sudah. Tempatnya di mana? Ini tempatnya nanti kita kabarin Pak, berpindah-pindah Pak. Enggak, untuk ini dulu. Kota Ambon. Ambon. Di sini aja, di pasar. Iya. Tapi itu juga jalan. Bapak Jadi- jalan ini, kita juga jalan ini. Sikat semua ini. Pokoknya cara apapun kita jalanin gitu loh. Kita bikin gelar pangan murah itu izin Pak Iya. Haris Perintah Kota sama kita gelar pangan murah itu mestinya Selasa dan Kamis. Jadi kalau misalnya ketahanan pangan bikin Selasa, kota bikin Kamis. Jadi selalu setiap minggu kalau kita lakukan, dan ini ketahanan pangan ini tidak bisa bikin gelar pangan murah sendiri karena harus didukung oleh. Jadi Bapak aja dulu hari Selasa. Selasa. Hari Selasa itu gelar pangan murah, bahan pokok, bahan komoditasnya apa dan siapa di dalamnya. Ya, dari Satu Bulog Bulog. dan pangan distributor. Tunggu dulu, Bulog. Bulog. Mana main satu? Punya main satu. Jadi selain hal-hal yang sudah kita lakukan semua, baik itu OP, subsidi, pengawasan, dan semuanya yang kita sudah lakukan untuk intervensi harga, juga akan bikin gelar pangan murah setiap hari Selasa oleh Badan Ketahanan Pangan Dinas dengan melibatkan satu distributor Bulog, Ya. Pak Kabit, ya. Jadi beras, minyak goreng, gula, telur dari Bapak, ya. Telur dari distributor. Dari distributor. Satu hari ya, satu Ya, aja. satu aja. Oke. Di Selasa ya? Ya. Biar dicatat ini biar. Ya. Jadi nanti di Bulog, Pak, kalau mengangkut misalkan kita ambil subuh nih, kita kumpul atau dari malam kan, Malam. kita masuk aman di mobil ini kan, simpan berapa banyak beras ada berapa dan seterusnya. Ya, ini nanti kita mulai nanti gelar pangan murah ini nggak ada pembukaan nggak ada langsung. Jam berapa? Pagi jam 7, Ya. jam 8. Paling kurang jam 8. Ya jam 8. Ya. Kemudian awasin yang beli adalah betul-betul segmen masyarakat yang beli, ya, di border di Indonesia. Ya. Telur, ya, Bapak ya.
Ya, nanti Kita ada di sini. beberapa distributor ya nanti kita. Jadi satu catat dulu beras, gula, minyak goreng, telur, bawang merah, bawang merah, bawang putih, apalagi Bu yang bisa supply dari sana? Ya, sayuran. Izin Pak Ketua, ini yang paling penting ini di Kota Ambon ini adalah cabai. Karena posisi cabai ini stoknya kurang. Kalau berdasarkan data di kita. Bisa, Bu, biar cabai. Ya, coba dimaksimalkan ya. Jadi catat nanti di situ ya. Kita langsung catat aja deh. Ya. Biar tidak. Saya simpulkan pertemuan kita hari ini. Pak Ika. Pak, mungkin satu ini terkait dengan pasar murah khusus untuk telur, Pak. Misalkan kalau dari Dinas Ketahanan Pangan mau beberapa distributor, kita harus sepakat di satu harga. Memang satu harga? Iya. Karena harga distributor itu bisa beda-beda loh, Pak. Makanya kita rapatkan nanti Nanti kalau dia bisa satu harga dia aja. Ya. Murah. Jadi nggak usah yang lain, dia aja. Oke. Pak Eka sudah maghrib ini, Bu. Iya, sebelum Pak Eka izin, mungkin ini yang menjadi perhatian pemerintah kota atau kita semua. Sekarang posisi cabai ini ada kekurangan 10 ton ini. Makanya 70.000 60.000 ini. Nah ini mungkin menjadi perhatian apakah nanti kita datang ke dalam. Ini tidak kami menempatkan. Ajak aja pedagang-pedagang besar masuk sini lah, boleh lah. Yang merah di Kota Ambon ini. Yang merah di Kota Ambon ini adalah cabai besar dan cabai rawit. Untuk sementara semua bahan pokok aman. Hanya dua ini yang menjadi mungkin. Cabai dengan apa? Cabai besar dan cabai rawit. Ya, ini kita harus racing di sini. Iya, kurangnya banyak di Kota. Kalau mau nimbun di sini, ambil juga boleh juga. Jadi kita kerja ini bersama dengan kota, bukan bapak sendiri loh. Iya, makanya ini saya lagi koordinasi. Pak Jone. Siap. Jadi hari Selasa kita turun di situ, nggak pakai kursi, langsung tenda eksekusi doang. Ya Pak, ada. Ya, oke. Terima kasih Pak. Pak Eka silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Melihat apa yang ditegaskan oleh Pak Ketua dan diskusi kita hari ini, yang sifatnya emergency respon dan jangka panjang kita belum punya, belum ada. Jadi ini tiba masa tiba akal. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi sebetulnya kita menuju kepada determinasi yang tetap sudah punya pegangan sehingga yang lain sudah tahu bahwa si beta mau bikin apa dan siapa mau bikin apa itu sudah jalan. Nah, determinasi ini yang ketemu masih belum ada di dalam kepala, jadi masih meraba-raba. Dan tadi ditegaskan oleh Pak Ketua itu sebagai bagian yang justru itu yang kita pegang sehingga bulan apa kita mau bikin apa itu sudah tahu. Karena musim ini ketemu terbiasa dengan musim yang di Maluku ini. Jadi sebetulnya determinasi itu yang kita pegang. Lalu yang kedua, determinasi itu menghasilkan respon yang sifatnya emergency respon dan respon jangka panjang. Nah, emergency respon yang ketemu bicara tadi nih, yaitu ketemu bicara data harga, ketemu bicara data neraca ya ada atau tidak. Data neraca harga dan data neraca pangan itu bagian penting untuk betul melakukan analisis dan interpretasi supaya belum memasukkan berapa banyak. Dinas Pertanian mau bikin stok berapa banyak dan macam-macam. Itu yang sebetulnya ketua harus punya determinasi itu. Lalu ketua mesti data terpilah itu ada. Tadi data harga yang ditegaskan oleh Pak Ketua, ketua tidak bisa baca data harga beras saja, tapi harus terpilah. Terpilahnya apa? Data beras premium itu berapa, dan cabai besar itu apa, dan cabai keriting itu berapa. Itu yang ketua mesti data terpilah. Karena itu semua memberikan kontribusi untuk menaikkan kemiskinan. Hari ini ketua bisa tanya bahwa ketua kemiskinan naik, komoditi apa yang menyumbangkan kemiskinan terbesar? Ada yang bisa jawab saya? Lalu kalau ketua intervensi itu, kira-kira kemiskinan di bulan September berapa tuh? Yang besok itu dia turun ke saya. Itu yang ketua mesti punya. Makanya determinasi ini sangat penting. Terkait dengan disparitas harga di pasar dan macam-macam, ada preman yang bermain di situ. Yang tadi bos bilang ada pelaku-pelaku preman yang tagih-tagih terus setiap saat di situ di samping retribusi. Ketua tahu semua, dan Satgas Pangan itu harus bertindak untuk itu. Beban di pasar terlalu berat.
Lalu yang berikutnya itu yang neraca stok, penguatan rencana distribusi dan penguatan rencana KAD. Kalau memang ada barang-barang yang ketong bisa produksi di sini, ya mau dengan tidak mau ketong bikin rencana KAD. Ini yang determinasi ini yang ketong belum punya. Kalau ini ketong support-kan, ketong bilang A, Bapak sudah jawab langsung. Ketong bilang B, Bapak sudah jawab langsung. Karena ini belum ada, maka antisipasinya itu yang ada. Antisipasi untuk ketong besok tuh ketong menghadapi El Nino tuh, ketong kondisi ini kayak begini. 3 bulan yang berikutnya ketong serapat untuk antisipasi ke sana. Jadi bukan kaget-kaget yang sifatnya emergensi. Ini yang ketong belum punya Bapak Ibu sekalian. Nah untuk itu sekaligus rapat ini ketong bikin 2 nih. Satu yang sifatnya emergensi respon, oke lah ketong jalan nih operasi pasar tadi bla bla itu jalan sudah. Tapi yang paling penting untuk tahun 2024 besok itu untuk bikin rencana jangka panjangnya itu bagaimana supaya ini jalan. Bulog pegang dia punya perencanaan yang mantap, Migas sudah bikin dia perencanaan yang mantap, Dinas Pertanian bikin dia rencana yang mantap, Dinas Perikanan bikin perencanaan yang mantap. Notabene itu 3 indikator penting untuk atasi: 1 pertumbuhan ekonomi, 2 inflasi, 3 kemiskinan. Selesai. Saya kira itu mungkin dari saya Pak. Terima kasih. Ya. Setengah 7 malam. Saya coba menyimpulkan pertemuan kita hari ini supaya seluruh proses pertemuan kita berbasis hasil. Jangan kita bikin masih di Provinsi Maluku sesuai arahan, petunjuk, instruksi Bapak Gubernur berulang-ulang kepada tim TPD Provinsi Maluku untuk melakukan penanganan yang komprehensif, bekerja cepat, dan dampaknya harus bisa menurunkan inflasi. Untuk itu yang pertama, kita membutuhkan suatu sistem perencanaan yang tersistem, terukur, yaitu berupa neraca produksi pangan untuk kebutuhan dan berapa biaya logistik yang timbul akibat tingginya biaya. Untuk itu nanti kita dari tim percepatan pembangunan Provinsi Maluku akan mendesain ini supaya kita bisa punya blueprint, Pak. Blueprint mengenai neraca pangan di Provinsi Maluku. Berapa produksi, komunitasnya apa, berapa kebutuhan, margin distribusi berapa, dan pelakunya seperti apa. Itu data supaya kita bisa melakukan early warning system. Yang kedua, kita berupaya untuk meminimalisasi beli pangan di luar gitu, untuk meningkatkan produksi kita. Jadi gerakan peningkatan produksi, canangkan aja gerakan peningkatan produksi ini 3 kali lipat untuk memenuhi kebutuhan daerah, supaya kita bisa meminimalisasi yang namanya KAD, kerjasama antar daerah. Kerja itu di luar, maka ada capital outflow. Padahal kita membutuhkan struktur PDRB yang kuat. Anda bayangkan aja, kalau dari pangan bisa 1 triliun keluar, mending duit itu berputar untuk Maluku. Ya, ujung-ujungnya juga akan menaikkan nilai tukar petani gitu. Ya, itu poin pertama. Yang kedua, yang ketiga, Bank Indonesia tadi berdasarkan evaluasi kita hari ini, kita menggunakan data harga, 1 data Maluku untuk data informasi harga pangan di Maluku. Telah disusun, dibuat oleh TPID, seluruh data-data input, nanti BI yang buatkan sistem, dan sistem itu tadi sudah ada. Kita telah memiliki sistem informasi harga yang terintegrasi. Dan laporan ini juga disampaikan ke pusat, ke Kemendagri, dan seterusnya. Adapun harga yang rata-rata tersebut adalah lokusnya 2, Ambon dan Tual. Kenapa Ambon dan Tual? Ambon dan Tual adalah representasi pantauan harga untuk pengendalian inflasi di Provinsi Maluku. Data-data lain yang nanti penguatan dari Badan Ketahanan Pangan adalah data harga rata-rata seluruh kabupaten kota.
termasuk daerah yang bukan perhitungan TPID. Kenapa ini juga penting? Supaya kita bisa mengetahui daerah. Ya, Maluku Tengah dan Ambon segala Biro Pemerintahan Indah, Badan Ketahanan Pangan fasilitasi ini, apa yang bisa disuplai dari Maluku Tengah untuk Ambon. Nanti masing-masing kabupaten itu, kabupaten dan kota yang udah kerjasama itu cepat bisa terimplementasi. Yang kedua, yang berikutnya adalah BI akan membuat sistem informasi harga berbasis digitalisasi. 1 bulan dari saat ini udah disiapin, akan dipasang di salah satu pasar menjadi representasi pemantauan harga kerjasama dengan UPTD pasar di Kota Ambon bersama-sama kadisnya yang ada di sini. Tujuannya daripada sistem informasi harga ini adalah memberikan edukasi kepada konsumen bahwa harga yang ada di pasar seperti ini, pagi dan siang hari. Harga beras berapa, harga gula berapa, harga telur berapa, dan seterusnya. Ya, dan Bank Indonesia bersama Badan Dinas Ketahanan Pangan akan membuat IG, Instagram kita namanya Instagram TPID. IG ini akan menyampaikan edukasi ke publik berkaitan dengan harga, stok, upaya, dan langkah-langkah konkret yang kita sudah sampaikan. Nanti kita mohon ada check and balance. Ada masukan dari pemerintahan seperti apa masyarakat, ada pemantauan di mana, dan seterusnya. Orientasi adalah masyarakat yang betul-betul tepat sasaran dengan melibatkan Bulog, distributor. Tadi telur yang rata-rata telur masuk dari salah satu distributor aja kurang lebih sekitar 1.041.000 butir dalam 1 bulan. Distributor namanya apa? Jadi PT Mitra ini memasukkan telur di Ambon 1 bulan kurang lebih 1.071.000 butir. Kita terus mendorong dia memaksimalkan pembelian ini supaya bisa melakukan intervensi, karena kebutuhan produksi kita dengan konsumsi itu mah ada defisit. Maka kita mendorong distributor ini untuk melakukan pembelian di luar dalam rangka intervensi. Ini nanti juga masuk di dalam komoditi yang berkaitan dengan gelar pangan murah. Di samping itu juga program-program yang dilakukan setiap hari Dinas Perindak atau pemerintah Kota Ambon yang bagaimana disampaikan oleh Pak Wali Kota, hadir di sini juga Dinas Perindak Kota dan Dinas Pertanian, setiap hari akan melakukan yang namanya operasi pasar, gelar pasar murah, gelar subsidi setiap hari. Di samping bersama-sama dengan Bulog juga melakukan demikian adanya. Jadi semua upaya dan langkah-langkah yang kita lakukan ini di dalam rangka bagaimana mengintervensi harga supaya harga yang kita lihat bergerak di pasar itu cepat kita melakukan intervensi, kita melakukan mobile. Dan stok yang dikuasai hari ini kurang lebih tadi berapa jumlahnya tuh? Stok gula beras 1.500 ton. Hari ini ada 1.500, akan masuk 3.340 ton untuk penambahan stok Maluku, dan akan masuk lagi 5.000 ton. Ya, jadi total akumulasi ini adalah buffer stok yang dikuasai oleh Bulog. Belum termasuk yang dikuasai oleh pedagang atau para distributor. Jadi tidak ada alasan kalau beras ini itu dia naik gitu. Nah, di dalam konteks ini Bulog melakukan operasi pasar di dalam konteks kualitas medium. Sementara dinas kota, pemerintah kota premium bersama-sama dengan provinsi. Jadi semua langkah kita lakukan karena kenaikan inflasi kemarin sumbangannya bukan dari medium, tapi justru beras premium seperti itu. Ya. Kemudian poin berikutnya adalah khusus kepada Dinas SDM segera akan menyusun harga eceran tertinggi peraturan gubernur
sebagai payung hukum representasi terkait dengan harga mita atau minyak tanah subsidi sehingga tepat sasaran. Nah, nanti bersama-sama dengan Disuana Migas untuk menentukan berapa margin di khususnya minyak tanah dari depot Pertamina ke ejen kemudian ke pangkalan berbasis data yang dikuasai, dan harga mita ini harus tepat sasaran karena ini adalah berbasis daripada subsidi. Kemudian Dinas Pertanian segera akan menyampaikan bibit dan surat edaran untuk melakukan gerakan tanam cabai di masing-masing OPD dan BUMN. Jadi ini kita canangkan ini untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan cabai kita di Provinsi Maluku. Paling tidak ada upaya dan langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan. Ikan kok ikan yang jadi dampaknya gitu. Khusus Perindak Provinsi Maluku nanti bersama Perindak Kota akan sama-sama mensinergikan program ini. Apa yang disuruh lakukan oleh kota, jangan lagi Bapak lakukan. Cari cara lagi yang terbagus. Ya, nanti akan melakukan subsidi di tingkat pedagang. Jadi Perindak Kota akan melakukan subsidi di tingkat pedagang pasar, atau pengecer. Ya, untuk komoditas beras, telur, cabai, bawang merah, sebagaimana yang kemarin kita sudah melakukan rapat. Ya, ini nanti terpadukan juga dengan Dinas Ketahanan Pangan. Kemudian Biro Ekonomi segera buatkan ini semua untuk sistem ini, dan surat edaran sampai hari ini udah 1 bulan diminta tapi belum juga dibuat. Sudah dibuat tapi nggak tahu di mana suratnya. Ya, supaya bisa menyampaikan ke kabupaten kota, surat edaran itu intinya adalah mencermati situasi dan perkembangan harga berkaitan dengan dampak El Nino yang sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur, Bapak Presiden, Bapak Gubernur juga sudah menyampaikan itu, supaya kita bisa langkah cepat, sampaikan ke kabupaten, ambil langkah-langkah ekstra seterusnya. Kalau ini langkah apa yang harus kita lakukan? Dan yang terakhir, analisis kebutuhan yang berkaitan pertanian, daerah surplus dan daerah defisit. Minggu depan kita rapat evaluasi kembali yang sudah kita bikin minggu kemarin. Sudah dibikin apa hasilnya, dampaknya harus bisa kita turunkan ini inflasi. Ya, hari Jumat kita rapat. Berikutnya kita punya di Bulog. Ya, Jumat berikutnya di Bulog. Atau Jumat berikutnya BI. Ya, BI di Bank Indonesia. Sekaligus kita lihat persentasenya lagi. Dan yang paling penting mulai dari hari ini segera kita sampaikan data itu Pak ke publik, juga masyarakat bisa baca. Kalau boleh ini disampaikan juga ke media. Selain Instagram, mungkin TVRI, di running text, atau di TV lokal, atau di radio apa namanya lokal di sini, atau di media, sampaikan aja informasi harga pangan Provinsi Maluku, Ambon berapa dan seterusnya. Sehingga ini juga bagian dari mengedukasi masyarakat. Saya kira itu semuanya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Udah hampir jam 6:30 lebih. Kalau ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan, mudah-mudahan inflasi ini kita bisa kendalikan dengan baik. Terima kasih. Saya atas nama Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Maluku menyampaikan terima kasih. Semoga kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu cicipi pisang gorengnya sampai tidak dicicipi, tidak sampai tidak dicicipi. Saya punya energi Pak. Marah aja.
kita punya